Aku dengar-dengar nih dari si Kuntung Bedelau nih, dia cakap kalau film ini berkolaborasi dengan 38 provinsi, bahkan berkolaborasi dengan Singapura, Malaysia. Betul ke tak nih? Beberapa hari ini sosial media digemparkan dengan satu postingan perempuan Melayu, Permaisuri Sultan Pontianak. Dia nih memakaikan tudung mantuk di Pulau Penyengat. Sebenarnya kakak ini orang mana? Soalnya di postingan itu kakak dikira orang Aceh. Emang di Pulau Penyengat, Kak? Gedung Lam. Oh, di Gedung Lang. Habis itu acara apa sebenarnya? Penampilan gelar Siapa lah yang dapat gelar nih? Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani. Jadi sebenarnya kakak orang mana? Pontianak. Engkau nih jangan panggil kakak, panggil Bu Ratu. Tak apalah, kami panggil kakak tak apa kan? Tak apa-apa kakak Ratu biar lebih muda. Kakak Ratu. Berarti dah terklarifikasi kalau Bu Ratu nih dia bukan orang Aceh, tapi orang Pontianak. Orang Pontianak. Berarti asli lahir kat sana juga? Asli orang Kalimantan Barat. Sekarang nih Bu Ratu dengan kawan-kawan nih datang ke Tanjung Pinang. Ini udah baru sekali atau udah berkali-kali nih? Ini sebab dah sampai Daik Lingga juga nih kami tengok-tengok nih. Kalau saya sih udah sering kali lah, Ce. Kayaknya 2 minggu sekali pun saya bisa sampai lah ke sini, Ce. Berkali-kali ke Tanjung Pinang. Bu Ratu ni kan Permaisuri Sultan Pontianak, Kalimantan Barat. Buat apa pergi Tanjung Pinang berkali-kali? Di Tanjung Pinang nih kan, Ce, beda. Sedap ya di sini tuh makanannya enak-enak, orang-orangnya asik-asik. Terus suasana Melayunya tuh lebih sedap lagi. Jadi saya suka lah di sini. Hampir setiap 2 minggu sekali saya pasti main ke Kepulauan Riau. Viral di sosial media Tanjung Pinang ni kakak dengan kawan-kawan tuh syuting Ria. Sebenarnya buat apa di Tanjung Pinang ni? Jadi pertanyaan aku nih, sebenarnya ini siapa congkok dekat sini nih? Dia tak bercakap lagi tu. Akak bawa dia sebagai pawang ke atau penjaga macam mana? Saya adalah teman Bu Ratu. Bila? Oh, berarti saya cuma ngaku-ngaku ya. Jadi saya adalah salah satu pemain dalam projek filem Bu Ratu. Tajuk dia apa ni bang kalau boleh tahu? Balada Duet Asap. Duit asap tu apa benda? Asap? Duit dia berasap? Enggak. Kalau di Pontianak itu balada duet asap tu kayak duet apa nama? Duet hantaran. Duet apa? Mahar. Duet hangus. Duit panai. Duet panai. Habis tu di Tanjung Pinang syuting dia dekat mana? Pulau Penyengat Bu Ratu. Iya betul di Pulau Penyengat. Jadi syuting film Balada Duet Asap nih, dia nih syutingnya ambil di Pulau Penyengat aja atau di dekat Pontianak juga? Kalau syutingnya kita juga di Pontianak. Kejap bang, kami nak Bu Ratu yang menjelaskan, bukan abang yang jelaskan. Saya balik dulu ya. Mengajuk. Syutingnya ada di Pontianak juga dan di Penyengat. Jadi filem ini nih berkesinambungan apa? Kenapa harus Pulau Penyengat dan Pontianak? Karena kesamaan budaya dan saya kan sering kesini juga. Jadi biar ada sesuatu yang dikenang nantinya. Begitu. Tapi aku dengar-dengar nih dari si Kuntung Bedelau nih, dia cakap kalau film ini berkolaborasi dengan 38 provinsi, bahkan berkolaborasi dengan Singapura, Malaysia. Betul ke tak nih? Kau dengar dari mana? Orang Kalimantan cakap dengan aku, engkau nih. Aku nih budak Kalimantan juga. Engkau nih budak Kalimantan yang asli ke tak asli? Asli lah. Terus Bu Ratu, kami dengar juga filem ini nih selain syuting dia di Pontianak dan Pulau Penyengat Kepri nih, tapi soundtrack dia katanya mau berkolaborasi dengan orang Riau. Betul tak, Bu? Betul. Siapa tuh, Bu? Al-Hafiz. Oh, Al-Hafiz yang sungguhlah manis. Bu Ratu, selama Bu Ratu nih beberapa hari dekat Pulau Penyengat dengan Tanjung Pinang, kira-kira apa yang berkesan dengan Bu Ratu nih? Tentunya budaya. Kedua, kulinernya. Apa yang paling Ibu suka? Teh tarik. Malam kami ke Akau, minum teh tarik sampai 2 gelas. Nah, sekarang aku pengen tanya sama kita berdua nih. Kenapa gelas yang macam model ini ada di Tanjung Pinang? Sebab di Pontianak juga banyak benda ni macam ini. Gelas macam ini. Bang, gelas macam ini bukan hanya dekat Kalimantan Barat dengan Kepri aja. Bahkan kalau kau masuk Singapura, Malaysia, macam gini juga gelas dia orang. Kedai kopi dia pun juga macam ini gelasnya. Iya, macam gini sama. Sebutik sama. Oh. Hei bang, gelas macam ini sejak zaman dinasti Ming pun dah ada gelas macam ni. Kau tahu dari mana? Orang Kalimantan cakap dengan aku. Budak Kalimantan yang mana lagi? Yang asli. Aku yang asli. Macam mana nak membuktikan kalau engkau ni memang budak Kalimantan yang asli? Kau tak tengok muka aku dah macam kelapa sawit? Syuting dekat Pulau Penyengat tu Bu Ratu berapa hari? Kami dari tanggal 17 sampai tanggal 21. Jadi buat korang yang nonton video ni, Bu Ratu ini dia dari Kalimantan Barat Pontianak tu ke Tanjung Pinang harus lewat Batam dulu. Bukan lewat Johor Malaysia beda?
Jauh sangat lah ke Johor dulu. Tahu-tahu dari mana lagi kalau lewat Johor apa? Orang Kalimantan cakap dengan aku. Masih kurang Apa kita ni? Ha? Siapa yang ngomong Kalimantan ni? Nah. Orang Ini- Kalimantan asli aku nah. Ini bulat. Ini akar sawit. Inilah budak Kalimantan yang dicakap dengan kuntum bedelau tu, bermandi-manda dekat Kuala Riau. Betul tu. Akulah budak Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau kau ngomongnya. Bu Ratu, ini pun Bu Ratu bawa dari Pontianak juga. Kami bawa juga dari Pontianak. Kami hendak mengambil batu, niat hendak membangun rumah. Kami nak tanya dengan Ratu, apa kabar Istana Kadriah tu? Kalau hendak membangun rumah, buatlah rumah tampak berseri. Kalau hendak tahu kabar Istana Kadriah, alhamdulillah tetap lestari. Berarti kami nak tanya nih, kalau kami orang Tanjung Pinang nak ke Istana Kadriah, itu terbuka untuk umum atau hari-hari tertentu aja? Terbuka untuk umum lah. Semua pun boleh datang. Ataukah harus ada reservasi atau macam mana dengan pihak istana? Oh, tak ada. Kau nak buat apa pergi ke Istana Kadriah tu? Istana Kadriah tu kan dah dari ratusan tahun yang lalu dah ada. Sampai sekarang masih ada. Kau tahu dari mana? Budak Kalimantan cakap dengan aku lah. Yang di belakang ni. Bukan yang ni, kuntum bedelau, kau tak kenal. Bu Ratu, kami berdua nak balik Pontianak dulu. Kita berdua tolong jaga Bu Ratu kami ya. Berarti korang berdua ni kenal Kenal lah. Adik-beradik? Oi, di belakang. Ha. Bukan. Jadi? Beliau ni adalah burung hantu saya. Di Malaysia bang, Ah. pemerintahan Malaysia itu memberikan subsidi kepada satu orangnya itu diberikan subsidi 200 ringgit Malaysia Oke. untuk membaca buku, membeli buku. ya. Kira-kira Indonesia punya strategi apa supaya untuk menyaingi Malaysia? Mau yang strategi harga murah atau harga mahal? Harga murah dan harga mahal. Harga murah aja dulu ya, karena kalau harga mahal nanti tak mampu. Kita harga murah dulu. Ada satu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin kita, baik di level daerah juga negara, juga pejabat-pejabat publik adalah membagikan buku bacaan mereka. Barack Obama itu setiap tahun di tahun 2000 di bulan Desember tiap akhir tahun dia akan membagikan buku apa sih yang aku baca sepanjang tahun, yang paling menarik yang mana sih, dan yang menurut aku rekomendasikan yang mana sih. Jadi membaca itu perlu teladan juga. Dah celakanya kayaknya kita kekurangan teladan itu deh. Itu paling murah loh. Nanti kalau paling mahal ya yang murah dulu diselesaikan kan gitu. Tuan hamba, bagi orang yang mau meningkatkan kiat-kiat dalam dunia pantunan nih bang, itu macam mana bang kalau menurut tuan hamba? Supaya orang tu bisa berpantun, salah satu kuncinya iaitu harus banyak membaca. Karena pantun juga harus punya banyak pembedaharan kata. Karena kalau kita tak bisa membaca nanti akan teragak-agak. Misal contoh nak buat pantun yang AB-AB, yang akhirannya R dan B. Nanti kita teragak-agak mencari apa kata yang akhirannya R. Tapi kan kalau kita dah banyak membaca, otomatis kan pembedaharan kata kita juga banyak. Jadi kita tak payah bingung-bingung lagi. Lebar, mahar, sangar, terflot semua dalam otak gitu. Nah, dah itu fungsi dari membaca dalam dunia pantun adalah kita faham nih ketersambungan atau keterhubungan antara kata ini dengan kata ini. Syair bait satu dengan bait dua. Sampiran satu dengan sampiran dua, isi satu dengan isi dua. Contoh, terbang tinggi silayang-layang, mati seekor di dalam laut. Kan tak mungkin. Dia dah terbang tinggi selayang-layang nih, mati seekor dalam laut. Masuk akal tak?